Fatwa Siliwangi Official, membangun peradaban bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam acara Sudut Pandang di Fatwa Siliwangi Official. Kabupaten Probolinggo saat ini kembali heboh. Persoalan kali ini berkaitan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD 2025-2029 yang menuai sorotan publik. Dalam naskah akademik RPJMD tersebut diduga merupakan hasil plagiat dari daerah lain. Terbongkarnya temuan dugaan plagiarisme ini dalam panitia khusus atau pansus RPJMD DPRD Kabupaten Probolinggo bersama tim penyusun dari Pemkab Probolinggo pada Selasa 22 April 2025. Termuat dalam pemberitaan media online, salah satunya wartabromo.com. Ketua fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Probolinggo, Muklis, mengungkapkan bahwa pada halaman tertentu tertulis visi misi pembangunan Kabupaten Tuban. Fatalnya lagi, terdapat pula sebutan Pasuruan. Sungguh, bagi saya ini merupakan peristiwa yang sangat memalukan. Pada konteks ini, saya juga mempertanyakan kredibilitas dari tim penyusun RPJMD tersebut. Maka dari itu, menurut saya, kinerja dari tim penyusun harus dievaluasi. Yang lebih membuat saya keheranan ketika membaca pemberitaan media online lainnya. Sebut saja kabarbromo66.com, yang mana fraksi PKB, Muklis, yang sempat mengkritisi dugaan plagiarisme tersebut, juga belum mengetahui nama-nama atau pihak dari tim penyusun RPJMD. Sungguh, saya merasa ngeri jika pansus DPRD tidak tahu siapa saja tim penyusunnya. Lantas, bagaimana pansus itu melakukan koreksi kalau legalitas tim penyusunnya saja tidak tahu? Sama sekali tidak metodologis, tidak qualified, dan dikhawatirkan ini menjadi produk yang abal-abal. Sungguh ironis jika di level legislatif tidak mengetahui tim penyusun RPJMD. Padahal tim penyusun RPJMD biasanya dibentuk dengan surat keputusan atau SK dari Bupati. SK tersebut menetapkan susunan anggota tim, tugas-tugas mereka, dan kewajiban mereka dalam proses penyusunan RPJMD. SK Bupati merupakan dasar hukum bagi tim penyusun RPJMD, memastikan bahwa tim tersebut memiliki legalitas dalam menjalankan tugasnya. Anggota tim penyusun RPJMD biasanya terdiri dari perwakilan dari berbagai instansi terkait, satuan kerja, perangkat daerah atau SKPD, dan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan dalam pembangunan daerah. Tim penyusun RPJMD bertanggung jawab kepada Bupati, dan hasil kerja mereka akan menjadi dasar bagi penetapan RPJMD oleh pemerintah daerah. Di sisi lain, sekretaris daerah atau sekda memiliki tanggung jawab penting sekali terkait implementasi RPJMD. Tanggung jawab ini mencakup memastikan seluruh perangkat daerah melaksanakan kegiatan sesuai dengan RPJMD, menjaga stabilitas kerja, dan mensinergikan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan. Pada kesempatan ini, saya akan mengelaborasikan terkait pentingnya RPJMD. Bahwasanya RPJMD ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun untuk jangka waktu 5 tahun, yang merupakan penjabaran dari visi misi dan program kepala daerah. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan selama periode tersebut. RPJMD bertujuan untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan pembangunan daerah dalam jangka menengah sehingga visi, misi, dan program kepala daerah dapat terwujud. Isinya adalah penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah serta tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan yang akan dilaksanakan. Dokumen ini juga mencakup kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana kerja pemerintah daerah, rencana strategis, dan rencana kerja perangkat daerah. RPJMD tahun 2025-2029
merupakan dokumen strategis rencana pembangunan 5 tahunan yang dibuat setelah kepala daerah terpilih. Penyusunan RPJMD harus terbuka ke publik. Sekali lagi, penyusunan RPJMD harus terbuka ke publik. Hal ini penting untuk memastikan keterlibatan masyarakat dan transparansi dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Keterbukaan ini memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap rancangan RPJMD, sehingga hasil perencanaan dapat lebih tepat sasaran dan bermanfaat. Saya mencoba merangkum beberapa poin penting terkait keterbukaan dalam penyusunan RPJMD. Di antaranya, yang pertama, partisipasi masyarakat. Penyusunan RPJMD harus melibatkan masyarakat dalam semua tahapan perencanaan, mulai dari identifikasi masalah hingga penetapan dokumen. Yang kedua, mengenai transparansi. Proses perencanaan harus transparan sehingga masyarakat dapat mengetahui tahapan-tahapan informasi terkait RPJMD. Yang ketiga, konsultasi publik. Konsultasi publik seperti forum konsultasi atau rapat koordinasi harus dilakukan untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat umum. Dan yang keempat, dokumentasi. Proses penyusunan RPJMD, termasuk dokumen awal, rancangan, dan final, harus didokumentasikan dan dapat diakses oleh publik. Dari 4 poin yang saya sebutkan tadi, pertanyaannya, apakah hal itu sudah dilaksanakan dalam penyusunan RPJMD di Kabupaten Probolinggo? Pada bagian ini, biarlah masyarakat Kabupaten Probolinggo yang menjawabnya. Karena saya yakin di daerah ini tidak kekurangan orang pintar. Banyak orang yang kritis, namun kadangkala mereka enggan bahkan tidak berani untuk bersuara. Padahal hal itu demi kebaikan bersama. Terakhir dari saya, melihat carut-marutnya penyusunan RPJMD 2025-2029 ini, siapakah yang harus bertanggung jawab? Salam Probolinggo berbenah. Saya apa tidak saya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.